Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Amel di sini. Kita masih tetap membahas soal-soal KSN tingkat kota atau kabupaten fisika tahun 2020. Kita lihat soalnya. Ini bernilai 10 poin. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Jadi telat nih di hari pertama. Pada hari kedua, jadi hari pertama ini dia telat 5 menit. Kemudian di sini karena dia ada percepatan, berarti kita gunakan nanti persamaan-persamaan pada GLBB. Kemudian pada hari yang kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat. Nah, kalau tadi dipercepat, ini diperlambat. Dengan perlambatan 2 meter per menit. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Jadi di sini kecepatan awalnya itu sudah besar, 150 meter per menit. Kemudian diperlambat. Nah, berarti ini juga kita akan menggunakan persamaan GLBB. Dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi, berarti tidak telat di hari yang kedua. Kemudian di hari yang ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan berarti kita gunakan nanti persamaan GLB yang di sini nilainya kecepatan konstannya itu lebih besar dari 100 meter per menit. Hingga tiba di sekolah. Ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Berarti berbarengan dengan bel berbunyi. Nah, kemudian pada hari keempat, ia berjalan dengan kecepatan konstan lagi. Kecepatan konstannya 100 meter per menit. 100 meter per menit. Di sini berarti kita juga menggunakan persamaan GLB. Berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Jadi ditanya berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi. Artinya otomatis ya dia telat gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan membuat persamaan yang sudah kita ketahui tadi ya. Jadi persamaan di hari yang pertama ini kita bisa tuliskan seperti ini karena jarak sekolah dengan rumah itu sudah pasti sama, tetap segitu gitu ya. Maka di sini kita akan mencari dulu jaraknya itu berapa. X-nya pasti X-nya itu akan sama gitu ya. Jadi di sini kita bisa masukkan persamaan GLBB ya. S sama dengan ya. Kita bisa masukkan persamaan GLBB di sini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi di sini S sama dengan V0-nya adalah 50 meter ya. Kemudian T, karena T-nya itu dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi, berarti kita masukkan di sini T-nya plus 5. Kemudian ditambah setengah, A-nya tadi adalah 2 meter per menit kuadrat. Kemudian T-nya sama dengan yang ini tadi, T plus 5 kuadrat. Ini. Kita selesaikan. 50T ditambah 250 ditambah, ini habis ya. Ini berarti T kuadrat ditambah 10T ditambah 20
Maka kalau kita selesaikan, T kuadrat ditambah 60T ditambah 275. Ini di hari yang pertama. Nah, kemudian untuk hari yang kedua, kita masukkan rumus yang sama ya. Ya, untuk hari yang kedua, S sama dengan V0-nya di sini adalah 150, kita masukkan itu 150. Dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi, berarti kita bisa masukkan di situ T min 5. Kemudian ditambah setengah, A-nya karena dia berupa perlambatan, maka ini adalah min 2, T min 5 kuadrat. Kemudian kita selesaikan 150T min 750, ini habis ya. Di sini T kuadrat min 10T plus 25. Ya, kita selesaikan persamaan ini sama dengan ini min T kuadrat ya. Min T kuadrat ini berarti min dengan min plus ya, plus 10 dengan 150 berarti plus 160T. Kemudian ini min 25 dengan min 750 berarti min 775. Ini persamaan yang kedua, di hari yang kedua. Nah, untuk hari yang ketiga, ya saya kasih batas dulu ya. Oke, nah untuk hari yang ketiga, si anak ini memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan. Ya, kita selesaikan. Jadi di sini karena jarak sekolah dan jarak rumahnya itu sama, maka kita bisa buat S jarak pada hari pertama itu sama dengan jarak pada hari kedua. Jadi T kuadrat ditambah 60T ditambah 275 itu sama dengan min T kuadrat ditambah 160T min 775. Nah, ini kita selesaikan dulu persamaannya, sehingga akan didapat 2T kuadrat, ini pindah ruas ya, 2T kuadrat, 60 dikurang 160, min 100T, 1050 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita kecilkan lagi, ini adalah T kuadrat min 50T min 55 ya, 525 ya, 525 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi karena di sini persamaan kuadrat, maka otomatis ke 5. Jadi T-nya sama dengan 15 atau T-nya sama dengan 35 menit ya. Nah, di sini karena ada 2T, maka kita harus menentukan dulu T mana yang betul. Nah, ini kita bisa gunakan persamaan di nomor, persamaan di hari ketiga tadi ya, bahwa S itu adalah P kali T. Untuk T sama dengan 15, maka kita masukkan S-nya dari persamaan hari pertama ya, S sama dengan T kuadrat ditambah 60T ditambah 275. Jadi di sini S-nya sama dengan 15 kuadrat ditambah 60 kali 15 tambah 275. Maka S-nya di sini adalah 225 tambah 6 kali 15 berarti 3 kali 3 900 ya. Ditambah 275. Maka S-nya adalah 1400 meter. Kemudian kalau untuk T-nya sama dengan 35 menit, maka S-nya adalah
T kuadrat ditambah 60T ditambah 275. Maka di sini 35 kuadrat ditambah 60 kali 35 ditambah 275. Jadi di sini 3.600 meter. Nah, dari dua ini kita ingin menentukan yang mana yang benar. Ada kata kunci di sana, ternyata dia ada kata kunci di sana yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit. Kecepatan konstannya itu kita pilih yang lebih besar dari 100. Nah, kita masukkan S-nya di sini. S-nya di sini pada persamaan hari ketiga. Jadi dengan S 1400 dan T 15, maka V-nya adalah 93,3 meter per menit. 102,86 meter per menit. Ya. Nah, jadi karena yang kecepatan yang dipakai, kecepatan konstannya itu yang betul adalah lebih dari 100, maka kita pakai yang ini. Otomatis yang kita pakai adalah yang T-nya 35 menit. Nah, berarti dari sini kita bisa gunakan untuk persamaan hari keempat. Jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Jadi karena ini adalah kecepatan konstan, maka kita bisa gunakan persamaan GLB, yaitu S sama dengan P kali dengan T. 3.600 meter itu sama dengan kecepatannya sekarang adalah 100. Kita ambil dari sini. 100 meter per menit dikali dengan T. Kita coret ya. Berarti T-nya adalah 36 menit. T-nya untuk yang ini tadi, yang 3.600 meter tadi, itu adalah 35 menit. Maka kita bisa mencari T, itu sama dengan 36 menit dikurang dengan 35 menit. Berarti T-nya adalah 1 menit. Jadi pertanyaannya, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Jawabannya adalah 1 menit setelah bel berbunyi ia akan tiba di sekolah. Ya, itu saja pembahasan soal KSNK Fisika tahun 2020. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita akan bertemu kembali di pembahasan soal-soal berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.